Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, jasmani rohani dilancarkan segala urusan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin. Baik, to the point teman-teman. Ini dari moderator ya, moderator wilayah China ya, negara China. Ini mencuitkan, apakah Anda merasa senang setelah DEP ini masuk ke mainnet katanya. Wes, ini apa namanya, platform-platform ya yang saya susun. Nantinya akan ada puluhan ribu devs yang berjalan di jaringan Pay. Kapan momen bersejarah yang hebat itu akan datang? Segera katanya. Iya bang, saya sangat senang bang. Gitu ya. Oke lah, mudah-mudahan memang apa yang kita harapkan semua berjalan lancar. Aplikasi-aplikasi ini ya berjalan dengan apa namanya, tidak ada satupun yang dirugikan nanti, karena memang komunitasnya besar ya. Jadi artinya pengguna banyak, platform banyak, imbang ya. Beda dengan platform banyak, pengguna dikit, nggak imbang, nanti banyak debt yang collab nantinya, takutnya seperti itu. Nah kalau ini kan insya Allah mudah-mudahan ya, kita berdoa bersama-sama, debtnya banyak tapi penggunanya juga banyak ya gitu, karena diimbangi dengan apa namanya, pengguna nanti ya. Para pionir ini kan puluhan juta, masa kalau cuman apa dep 1000 2000 aja atau 3000 lah, penggunanya puluhan juta kan, masa ya nggak kebagian ya nggak. Oke lah, kita lanjut. Ini dari akun resminya Painetuk ya, kemarin ketika Nicholas memberikan apa namanya, announcement di video dashboard daripada aplikasi mining kita. Ini di Twitternya mengatakan, sekarang kita perlu fokus pada apa yang seluruh komunitas Pi dapat lakukan bersama untuk memajukan tujuan utama jaringan tertutup dan membawa kita lebih dekat ke jaringan terbuka. Itu perkataan Nicholas Kokalis ya, salah satu pendiri Pi. Tonton pengumuman lengkap. Oke, ini informasi saja bahwa memang kita perlu fokus ya. Fokus artinya sebagai apa namanya, validator ya, sebagai validator ya, membantu memvalidasi pionir-pionir lain ya. Artinya kita tetap fokus saja, abaikan saja. Mau bicara A, B, C dan J ya wis monggo. Mau ngomong seperti apa, wah ini segala macam Pi Network mendem apalah, bahasa-bahasa seperti biasalah, seperti dulu awal-awal ya. Artinya bukan awal-awal, memang pertengahan kemarin waktu tanggal 25 akhir tahun ya, 25 Desember, di mana di sana banyak diinformasikan bahwa akan mainnet 25 ini terjadi karena memang itu bukan, isu tersebut bukan keluar dari core team. Isu tersebut keluar daripada pionir, dan utamanya pionir dari China ya. Jadi menargetkan tanggal 25 Desember open mainnet. Tetapi pada prinsipnya hak veto masih dipegang oleh Picor Team. Jadi dari manapun ya, siapapun, latar belakang apapun tidak bisa mengintervensi daripada Pi Network ini sendiri. Jadi calm down ya. Kalau misalkan kan simpel sebenarnya, banyak moderator bilang begini, kalau Anda tidak mau menunggu ya sudah, daripada ini kan tinggal hapus aplikasi, selesai, lupakan gitu ya. Namun ya kalau suatu saat nanti apa namanya, yang lain pada ini aja, nggak usah ini juga, nggak usah apa menyesal juga, karena memang ini sebentar lagi teman-teman, sebentar lagi ya. Artinya masih ada waktu. Sekarang apa, Maret, April, Mei lah, hitungan developernya April Mei ini adalah untuk penyempurnaan daripada pengembang, karena developer ini sudah, artinya ya silahkan bagi di luar hackathon yang mau membuat apa namanya, membuat platform atau aplikasi, masih ada waktu ya. April Mei ini ya silahkan aja gitu kan, tinggal nanti kontak core team ya, SDK di prepare kan, diajukan dan sebagainya ya ke sana. Namun untuk masalah open mainnet tidak serta-merta keluar daripada tekanan pionir atau apa namanya, moderator atau apapun latar belakangnya ya. Begitu. Jadi semua yang ada di lapangan saat ini adalah apa namanya, dorongan kekesalan ingin segera, itu aja sih sebenarnya perkaranya, itu aja ya. Kalau masalah ingin cepat ya saya juga sama, apalagi saya wong deso ya, pengen lah hidup sejahtera. Kalau memang ini value-nya lumayan kan, luar biasa begitu ya. Ibarat kata gini teman-teman, nambang 4 tahun, anggaplah teman-teman punya 5.000 atau 10.000 ya, anggaplah 5.000 koin, satu koin teman-teman dihargain 1 juta aja udah berapa
ya, 1 juta rupiah misalnya satu koin, teman-teman punya 5.000, itu udah bersyukurnya udah luar biasa. Jadi artinya tinggal kitanya saja, kekuatan daripada sabar kitanya saja ya. Kalau yang ya maksud saya gini teman-teman, saya hanya mengajak ke teman-teman, yuk daripada kita menggerutu, yuk daripada kita mengeluarkan statement-statement yang justru malah menjadikan lumbung dosa buat kita sendiri. Lebih baik kita sabar, doakan ya, semuanya lancar lah, semuanya berjalan lancar gitu aja ya teman-teman ya. Oke lah, kita lanjut aja. Ini dari Global ya, Global Exchange, Global P Exchange, dia pemilik Pinode ya, pertanian, menilai senilai 254.000 di distrik Hoainon, Nahon ya, Bindin, Vietnam. Vietnam adalah salah satu dari 3 negara dengan jumlah Pinode terbesar di dunia dengan lebih dari 13.800. Korea Selatan yang memimpin yang pertama ya, 23.000 banyaknya, kemudian yang kedua diikuti oleh Cina 18.000, kemudian Vietnam yang ketiga 13.800. Itu node. Jadi node ya, penambangan pianode saat ini yang paling terbesar dan number one di dunia ini adalah Korea Selatan, bukan China ya. Oke, kita lanjut. P-World News ya. Jika KYC Anda tertunda, periksa lagi aplikasi KYC sekarang untuk melihat apakah tombol kirim ulang telah muncul. Nah, kalau misalkan memang ada di situ tombol kirim ulang, kalau misalkan ada tombol kirim ulang, jangan langsung bertanya-tanya atau kaget segala macam, langsung klik aja kirim ulang ya, jadi isi ulang, KYC ulang. Nah gitu, semoga beruntung katanya, dan hati-hati untuk mengikuti instruksi dengan benar kali. Jadi KYC itu yang pertama. Kadang-kadang kan orang melihat daripada KYC itu foto asal-asalan, ikuti petunjuk senyum dan segala macam, nggak simetris, asal-asalan, nama juga diperhatiin ya. Jadi intinya KYC ini kerjakan dengan betul-betul ya. Kemudian layar juga ketika scan muka juga harus sesuai, simetris. Enggak, intinya jangan asal lah. Jangan asal lah. Supaya apa? Supaya langsung terdetek dengan jelas, tidak memperlambat proses KYC itu sendiri. Kalau terlalu asal-asalan, nanti justru di sananya akan sulit ya untuk mendeteksi bahwa ini real human gitu loh. Ya, jadi saya harapkan bagi yang mendapatkan KYC, kerjakan dengan seteliti dan sebaik mungkin ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dari P-Netbook teman-teman. Ini ada informasi bagus dan saya juga rencana insya Allah akan ngikutin juga. Di sini ada kontes teman-teman ya. Karena kenapa saya perhatikan kontes ini? Karena berhubungan dengan nama. Ini P-Netbook. P-Netbook dan P-Network itu hampir mirip ya. Kemudian logonya juga sama, simple seperti ini. Logo Pi doang, sementara logo Pi sudah dipakai dengan P-Netbook. Dan P di awal itu memang aturan daripada core team itu untuk diganti, misalkan netbook for Pi. Nah, jadi bukan P-Netbook lebih, tapi netbook for Pi atau netbook P, netbook for Pi sebenarnya. Di belakangnya ada for Pi gitu. Nah, ini ada kebetulan ada lomba teman-teman ya, kontes desain identitas merek jaringan sosial P-Netbook katanya. Nah, ini tema kontesnya P-Netbook, yaitu platform jejaring sosial Web3. Nah, set identitas merek meliputi yang pertama logo ya, ini dilombain teman-teman. Kemudian kartu bisnis ya, nanti ada kartunya. Kemudian kartu tanda pengenal karyawan untuk di kantornya. Kemudian baliho. Nah, ini desain 4 ini dilombakan. Berapa hadiahnya? Hadiahnya di sini. Waktunya dikasih 23 Maret dari 2 hari yang lalu sampai 23 April, berarti 1 bulan ya. Hadiahnya adalah $300 plus 800 Pi, hadiah kedua $200 plus 500 Pi, hadiah ketiga ada $100 plus 300 Pi. 10 hadiah hiburan masing-masing $50 dan 50 Pi. Nah, ini masukkan katanya hasilnya itu ke support pinetwork.com. Jadi teman-teman yang jago edit ya, desain dan lain sebagainya, mungkin ada saran logo segala macam, silahkan buat dan kirimkan ke sana ya. Ya siapa tahu rezeki, bukan rezeki saya, rezeki teman-teman gitu ya. Ya berbagi saja nggak apa-apa. Jadi artinya siapapun ya yuk serahkan ke sana. Saya pun rencana akan membuat gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk PKYC. PKYC ini teman-teman kadang ada yang mendapatkan informasi seperti ini setelah mengisi formulir aplikasi ya. Your application status ini kan tentative approval ya. Nah, jadi artinya seperti ini teman-teman. Persetujuan tentatif ya. Selamat, Anda telah melewati langkah validasi terdesentralisasi dari KYC khusus di wilayah Anda. Jadi
Ini adalah notifikasi khusus ya yang diberikan oleh Kortim. Jadi ketika teman-teman mendapatkan warna kuning seperti ini adalah KYC khusus teman-teman. Jadi artinya bisa dikhususkan untuk langsung ke Web3. Mungkin ini adalah Mas KYC. Yang dimaksud Mas KYC ini ya seperti ini ya. Di sini coba kita baca. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan sebelum migrasi ke mainnet. Nanti sebelum migrasi ke mainnet baru dilanjutkan pemeriksaan oleh Kortim ya. KYC khusus membantu memulai proses KYC massal di wilayah Anda sekaligus melindungi integritas jaringan mengingat banyak laporan pelanggaran kebijakan di sini. Anda melalui proses KYC khusus ini yang memungkinkan Anda untuk mengirimkan aplikasi KYC Anda dan mendapatkan dokumen ID Anda diverifikasi oleh validator terdesentralisasi seperti wilayah lain. Namun, pemeriksaan tambahan akan dilakukan setelah persetujuan KYC terdesentralisasi sebelum migrasi Anda ke mainnet. Ujian tambahan akan bergantung pada mayoritas perintis di wilayah Anda yang telah mengajukan aplikasi KYC mereka. Jadi teman-teman kalau yang mendapatkan ini justru ini adalah satu notifikasi di mana KYC ini adalah KYC yang diberikan khusus oleh Kortim kepada wilayah kita. Misalkan untuk Indonesia banyak mendapatkan seperti ini, berarti negara Indonesia mendapatkan KYC, perhatian KYC yang khusus ya agar lebih cepat seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan dipikir bahwa wah ini berarti gagal segala macam, tidak. Makanya dipahami terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, ini untuk informasi KYC. Jadi KYC ini sendiri seperti apa dan bagaimanapun kita tetap berjuang berusaha. Yang pertama silahkan klik KYC sehari sekali atau sehari 2 kali gak masalah, pagi sore atau pagi siang sore gak masalah, dicoba lagi nggak usah bosen. Karena ini menyangkut masa depan, menyangkut daripada perjuangan kita selama ini. Yang pertama itu, jadi jangan pernah bang saya kok udah KYC. Nah ini contoh KYC kasus beberapa macam ya. Seperti yang pertama, bang saya nggak dapat undangan mulu. Yaitu sabar, random. Yang penting ada akses, misalkan gambar tangan melambai berarti nunggu antrian aja. Nah besok coba lagi seperti itu aja. Kemudian bang saya udah KYC, udah lolos tapi koin belum migrasi. Ya memang belum. Kalau untuk koin belum migrasi, belum jadwalnya. Nah kalaupun memang toh misalkan penjelasannya 14 hari 14 hari setelah lolos ya, status lolos 14 hari akan masuk migrasi ya waktu itu. Dan sekarang kendati pun Anda mendapatkan notifikasi atau status lolos tetapi koin belum masuk, itu ditunggu. Mungkin ya, kalau saya memang tidak bisa memastikan, kalau saya berpikir bahwa mungkin itu nanti akan sekalian dijadwalkan migrasi bersama ya gitu, dimigrasikan bersama. Ketika nanti ada migrasi, kan ada yang belum migrasi kedua. Migrasi kedua ini artinya dari dari referer kita yang lolos pun belum, kemudian validator bonus file-nya juga belum, banyak yang belum dimigrasikan. Apakah mungkin nanti bisa saja dibarengin ya jadwalnya seperti itu. Kalaupun memang ada yang masuk ada, tapi kalau misalkan memang bang saya kan udah lolos sekitar setahun yang lalu sampai sekarang belum masuk misal contoh, nah itu yang pertama tunggu, itu nggak mungkin nggak bakal masuk ya, kecuali kalau misalkan nanti migrasi kedua sudah terjadi, nah kita belum masuk juga nih ya, kita udah lolos tapi belum masuk juga. Nah itu baru nanti via email kita coba mengajukan banding ya, banding untuk migrasikan koin. Karena migrasi ini bukan kita yang mengerjakannya, ada juga yang belum paham. Kemarin sempat banyak yang nanyain ke saya, bang ini belum, cara migrasinya bagaimana. Itu bukan kita, tapi dari Kortim dimigrasikan otomatis kalau memang kita sudah lolos KYC, dan waktu yang lalu 14 hari jaraknya. Nah kalau untuk sekarang ini ada beberapa yang memang ada beberapa akun yang 14 hari pun belum juga masuk. Nah ini kemungkinan besar kalau saya melihat mungkin nanti dijadwalkan sama ya, bareng dengan migrasi selanjutnya, jadi berbarengan, mungkin seperti itu ya. Jadi harap disabar saja. Kalaupun memang jadi gini, nggak usah dibuat beban pikiran juga. Yang pasti ketika memang kuncinya adalah yang pertama lolos dulu KYC. Pastikan alamat walletnya ini ya, alamat walletnya itu sama, jangan sampai pernah bikin 2 kali. Yang pertama, yang alamat wallet yang pertama yang dicantumkan belum diganti dengan yang kedua, sementara lolosnya ketika alamat wallet yang kedua. Nah ini juga problem, takutnya ternyata 14 hari dikirim dari sana,
ternyata nggak masuk, maksudnya ke wallet yang pertama, sementara wallet yang pertama prasenya nggak ada, hilang gitu. Nah itu loss, udah hangus, nggak ada, nggak bisa dibela karena apa namanya, kuncinya kode prase gitu lah. Jadi itu juga diperhatikan. Kalau memang itu dirasa betul dan nggak pernah bikin wallet 2 kali belum masuk juga, berarti memang dari core timnya nanti nunggu jadwal. Itu aja ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dari apa ini? Dari PCM ya, informasi dari PCM. PCM tidak pernah meminta kode prase, katanya, hati-hati. Nah ya, hati-hati dalam mengakses website, waspada phishing ya. Artinya ketika memang timbul permintaan kode prase ya dari PCM itu nggak pernah ya, nggak pernah minta kode prase. Dan ini juga linknya ini berbeda, ppcm.com ya. Sementara kalau untuk pChainmall itu yang nggak ada i lagi, pcm.com. Jadi pcm.com itu yang benar. Tapi kalau ini kan ada i lagi, ppcm.com. Ini yang kayak model-model begini bahaya nih ya, hati-hati, harap diperhatikan teman-teman. Kemudian selanjutnya ini dari pChainmall International mengatakan berita menarik, sebanyak 369.970,882304 pi telah berhasil ditarik dari pChainmall ke penjual ya. Jadi yang membayar, yang belanja melalui pChainmall kemarin ya, kemudian vendornya itu kan belum apa namanya, belum menerima pembayaran pay-nya dari pChainmall misalkan seperti. Nah ini ada penarikan ya, berita menarik, sebanyak sekian katanya berhasil ya ditarik dari pChainmall ke penjual, ke vendor gitu. Bergabunglah dengan platform mainnet kami di nah ini kan yang ini yang benar, PIPCM bukan PIPICM, yang tadi kan PIPICM. Nah coba kita lihat, nah kan PIPICM ini salah, hati-hati ya. Ini pipcm.com yang benar di browser Anda, mulai berdagang dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini dari pChainmall ya untuk Indonesia. Berita menarik, oh ya, yang barusan informasi dari PCM Indonesia. Kemudian ini dari Akilkan ya, ini di India teman-teman. Taxi service here Delhi NCR, so booking now is we can accept 100%. Layanan taksi Pi di sini Delhi ya, di India sana. Jadi pesan sekarang PNP menerima 100%. Di sana ada full taksi yang 100% menerima pembayaran menggunakan Pi Coin. Luar biasa ya. Kemarin di Korea ya. Di Korea sudah jalan dan sekarang ini di India, taksi di India. Kapan di Indonesia? Pertanyaannya Allahu alam. Kita tunggu saja ya. Ini luar biasa. Oke. Kita lanjut, ini Pi Fortune Market Worldwide ya. Dengan penuh semangat menunggu Unify Price untuk melepaskan barter global dari toko langsung kami, Anda juga dapat mencantumkan barang dan jasa Anda di aplikasi utilitas blockchain e-niaga kami, menargetkan harga 314 ya dolar per Pi untuk barter sebelum open mainnet. Jadi sebelum open mainnet, sekarang kan masih enclose mainnet. Ini ada aplikasi baru yang namanya Pi Fortune Market Worldwide. Jadi pasar keberuntungan Pi seluruh dunia. Ini platform baru dan menargetkan harga 314 dolar sebelum mainnet. Jadi teman-teman kalau misalkan mau jual di sini nih, pasang barang, ya patokannya ini gitu loh. Nah ini namanya Pi Fortune Market, ada lagi baru, luar biasa ya, nambah lagi utilitas teman-teman. Ini marketplace, barang jasa apapun masuk seperti itu ya. Ini informasi saja, nggak apa-apa, bahwa banyak developer yang siap betul-betul membangun daripada Pi Network ekologi ini. Oke, kita lanjut. Ini ada lagi Kafi Dosa. Waduh, bahasanya kalau di Indonesia kan ini kopi yang berdosa dong. Ini di Korea teman-teman ya. Ini platformnya Korea. 10 proyek hackathon akan dipilih untuk jejak pendapat putaran final. Pi Community Decides. Kemudian komunitas menentukan pilihannya. Pi Badge ya, Space Pi _com pemimpin babak nominasi, memiliki tweet terbanyak dari Pi Network Community. Nah ini contohnya teman-teman. Nah ini Let's Talk Hackathon. Ini memang apa namanya, Pi Communities Decides. Jadi ada beberapa yang platform ini ada di testnet ya. Ada di testnetnya Brainstorm teman-teman. Di Pi Browser. Nah itu ketika ada tombol biru yang baru itu ya, ini testnetnya, mau coba cek and recheck. Nah ini ada semua di sana. Ini yang memang
terbaik hackathon ya. Artinya yang di testnet itu adalah kan banyak ya, ribuan. Tapi yang di P-Browser itu kan yang di testnetnya hanya berapa. Nah, itu adalah yang terbaiknya, yang berhasil menjadi terbaik di hackathon putaran kedua ini. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini informasi selanjutnya dari Teltalk Internasional. Ini katanya bulan depan Teltalk akan melakukan serangkaian aksi. Wah, ada serangkaian aksinya apa nih Bang? Luar biasa ini ya. Jadi ini kemarin saya sudah sempat buatkan khusus Teltalk ini, dan fungsionalitasnya menarik teman-teman ya. Selain daripada kita di sana buat hiburan, komunikasi, bisnis, juga pembayaran. Nah, jadi lengkap. Ini banyak fungsinya nanti. Jadi teman-teman kalau misalkan ada di deskripsi ya. Karena memang ini juga ada referralnya teman-teman, ada referralnya. Jadi buat teman-teman nanti ketika kita menggunakan ini ya, rewardnya itu adalah koin Pi teman-teman. Ya, ini informasinya adalah bulan depan, berarti April ya. Teltalk akan melakukan serangkaian aksi. Nah, entah aksi seperti apa, sepertinya sih update aplikasi, karena aplikasinya belum sempurna ya teman-teman ya. Tapi kalau mau daftar sejak sekarang itu lebih bagus. Oke, kita lanjut. Ini dari TW3030T. Apa ini ya maksudnya ya? Oke, kemudian breaking among 19 countries, South Korea excel in minor Vinode. Ini di antara 19 negara, Korea Selatan unggul dalam minor Vinode katanya. Wis, mantap ya, yang tadi sama ya. Jadi Korea Selatan memang memimpin untuk node paling banyak teman-teman. Oke, dari Web3 teman-teman ya. Harap jika Anda seorang validator, lakukan tugas dengan lebih serius. Yuk kita serius lagi untuk mempercepat penskalaan KYC, setidaknya 200 KYC per hari lah. Jika Anda telah lulus KYC dan dapat membaca dengan baik, maka bergabunglah dengan validator dan bantu ekosistem melalui latihan KYC. Jadi ini seruan untuk menjadi validator. Yuk teman-teman, yuk. Kalau yang sudah dapat lulus ya KYC, kemudian teman-teman, artinya di sini dia bilang yang penting bisa baca gitu kan, karena nanti pertanyaan kan tulisan untuk memvalidasi itu data. Jadi silakan teman-teman dipelajari bagaimana cara jadi validator, segera daftar jadi validator. Enggak, yang penting kuncinya dua, jangan pernah share datanya dan jangan pernah screenshot, udah itu aja. Yang lain itu udah hajar aja, lakukan aja ya, validasi aja. Salah bener nggak masalah, nanti ada validator lain yang membenarkan, tetapi ya memang kita harus teliti juga ya, makanya dipelajari dulu. Artinya yuk kita bantu biar segera, biar cepat habis ya. Oke, kita lanjut. Ini dari Violet ya. Jadi daftar hackathon pemimpin menurut komunitas ada di sini setelah putaran final polling katanya. Nah, ini Violet ya. Ini Violet ini kan aplikasi ini ya, aplikasi jasa pengiriman ya. jasa pengiriman lah, cross border, luar negara. Ini katanya untuk posisi kedua peringkatnya ini di 314159 GCP Mall, ini 12 poin. Kemudian Pitogo peringkat yang kedua, Pisorum, wes mantap nih Pisorum nih. Pisorum nih Indonesia ini. Pisorum ya 9, Barter Mall. Memang nih ini properti juga. Luar biasa ya teman-teman ya. Kita besarkan, wis mantap. Pisorum sama Property ini memang Indonesia punya, dan diantara yang lain memang ini Crypto Bank. Nah, kita nggak tahu nih Crypto Bank ada lagi nih ya. Applink juga nih, ini Applink bagus ya. Pet juga dapat no. Nah gitu ya, jadi ini peringkat berdasarkan daripada Community Design. Jadi ini poin-poin yang dinilai daripada platform pilot ya, sesuai daripada hasil hackathon ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada informasi tambahan teman-teman. Ini Berli Logistik. Wah, ini Berli Logistik ya, yang Mbak Berli itu ya. Dulu awal-awal sempat saya coba ikuti perkembangannya, tapi kesininya saya jarang ikutin juga. Tapi ternyata Mbak Berli ini orang mana sih? Orang Medan apa ya? Orang mana ya? Lupa saya. Nah, ini luar biasa ini. Pilot menempati urutan teratas pada Falling P Community Design. Ketika banyak proyek hackathon yang menawarkan produk dan jasa dengan menggunakan fiat, Pilot justru menawarkan segala bentuk transaksi logistik dengan menggunakan P-Coin. Jadi pengirimannya itu untuk Pilot ini menggunakan P-Coin. Jadi nggak ada pakai fiat-fiatan. Gitu, luar biasa ya. Nah, ini Berli Logistik juga ada, tetapi Berli Logistik ini artinya memang ya mungkin banyak yang tahu lah
agen Mbak Berli ya. Ini Jakarta Timur tapi ini nih, agen Berli Jaktim katanya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan lah dilancarkan apapun itu ya, yang membantu daripada apa namanya, perkembangan ya dan masa depan masyarakat Indonesia dalam project Pi Network ini. Kita nggak usah bicara negara lain, negara kita aja dulu ya. Negara Indonesia mudah-mudahan terbantu dengan adanya ini ya. Apalagi dengan ini logistik kita butuh order dari mana, ini kan cross border nanti untuk pengirimannya ya. Oke, nah ini dia Berli Logistik ya, agen Berli Jakarta Timur katanya. Teman-teman boleh diikuti, silahkan cek-cek ini cek. Saya hanya memberikan informasi aja apa yang saya temuin, bahwa ini sepertinya memang mungkin ke depan bisa membantu, itu aja, bisa membantu kita ya ketika kita membutuhkan jasa pengiriman ya. Ini ada salah satunya. Oke ya. Kemudian nah ini jadi promosi saya, ini akun apa namanya, Twitter saya teman-teman ya. Akun Twitter saya silahkan di follow. Sudah jadi promo, waduh bahaya ini. Oke lah, kita lanjut, selewat aja itu mah. Oke, ini apa ini? Oh ini dari karbon ya. Karbon, di mana karbon ini kenapa saya ambil, saya bahas juga informasi tambahan. Karbon ini kan memang arahnya ke Web3 dan memang didedikasikan untuk Pi Network teman-teman ya, untuk ada di blockchainnya Pi Network. Nah ini kebetulan kan memang dia punya token ya, namanya CISEX. Nah CISEX ya. Nah ini CISEX ini, token ini memang value-nya terus lumayan nih, terus naik nih ya, pump terus nih, sering pump nih saya perhatiin. Nah dia ada di Bitgert, di exchange-nya Bitgert teman-teman. Kalau punya exchange Bitgert ya berarti ada karbon nanti di sana. Tapi tidak pun demikian, karbon nanti sudah ada di beberapa exchange sebetulnya ya, namun belum dipublikasikan saja. Saya nemu kemarin di exchange apa ya, adalah intinya beberapa ya teman-teman. Gampang kalau masalah kayak gini, yang penting nanti ketika karbon ini kan setupnya, yang penting di handphone itu browsernya dibikin default saja. Nah setelah dibikin default nanti untuk tahap awal memang mentok di 110 kayaknya teman-teman. Tapi ada juga yang 117 sampai 115 ya teman-teman, ada ya. Tapi sejauh ini tidak nambah lagi, mungkin itu adalah reward pertama saja, perdana. Belum diaktifkan lagi untuk reward ketika kita browsing. Nah jadi nanti ke depan kalau sudah aktif, ketika kita browsing menggunakan ini, itu kita akan mendapatkan kumpulan daripada token CSIX ini teman-teman, dan nanti bisa di transfer ke exchange mana, akhirnya di sana kita bisa trading kan. Seperti itu tujuannya ya. Jadi kita setiap hari menggunakan browsing menggunakan karbon yang biasanya pakai apa namanya Google Chrome atau apa ya, tapi sekarang pakai karbon. Nah itu kita akan dibayar ya pakai token ini gitu. Itu ekosistem teman-teman. Oke, itu aja yang terakhir berarti ya. Ini udah habis ya. Oke teman-teman, mohon maaf bila terlalu panjang. Ini hanya beberapa informasi saja, bahwa ini informasi-informasi yang perlu diperhatikan, diantaranya yang KYC tadi ya. KYC tadi jangan pernah menyerah teman-teman. Yuk silahkan di ini aja, di apa namanya, setiap hari dicoba ya. Kita untuk sebagai validator ya, kita fokus setiap hari, sempatkan untuk buka. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.